Halo bos-bosku, di alur cerita film kali ini, aku akan bahas sesuatu yang benar-benar di luar nalar ya bos. Jadi tuh cewek ini pikir dia akhirnya ketemu cowok sempurna, ganteng, humoris, dan juga mapan. Bahkan lebih perhatian dibanding cowok-cowok lainnya. Tapi ada satu hal aneh, cowok ini nggak punya sosial media, nggak punya jejak digital, dan ternyata itu bukan kebetulan. Karena setelah kencan romantis mereka selesai, cewek ini baru sadar, dia bukan lagi pacar baru si cowok. Dia adalah stok daging berikutnya. Daripada kepanjangan spoilernya, langsung aja. Ini dia ceritanya. Seorang gadis bernama Noah yang sedang menelepon sahabatnya bernama Molly. Dia bersiap-siap untuk pergi berkencan dengan pria dari aplikasi kencan online. Saat itu Noah sebenarnya ragu dan takut karena pengalaman kencan sebelumnya selalu berakhir buruk. Noah akhirnya tetap memutuskan pergi menemui pria bernama Chad di sebuah restoran Cina. Sayangnya, kencan itu kembali gagal karena Chad dianggap terlalu sembrono dan tidak sopan. Noah pun akhirnya memutuskan untuk pulang dengan rasa kesal dan kecewa. Sesampainya di rumah, Noah kembali bermain membuka aplikasi kencan online sambil mencari pria lain yang mungkin lebih baik. Namun yang dia dapat malah cowok aneh dengan foto profil anjing yang langsung mengirim foto vulgar kepadanya. Saat itu Noah pun semakin ilfil dan memutuskan mengecek isi kulkasnya yang ternyata sudah kosong. Karena lapar, Noah pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Di sanalah semuanya bermula. Noah pun bertemu dengan seorang pria tampan bernama Steve. Steve menawarkan Noah mencicipi buah anggur yang katanya memiliki rasa seperti permen. Awalnya Noah mengira Steve bercanda, tapi ternyata rasanya benar-benar mirip permen. Lalu obrolan ringan mereka itu pun menjadi terasa nyaman dan menyenangkan. Sampai akhirnya Steve meminta nomor telepon Noah. Dan tanpa pikir panjang, Noah dengan senang hati memberikannya kepada pria yang baru dikenalnya. Keesokan harinya, Noah menceritakan pertemuannya dengan Steve itu kepada Molly sambil makan kebab. Noah terlihat sangat antusias sekali, karena menurutnya Steve bukan hanya ganteng, tapi juga lucu dan berbeda dari cowok lain. Di situ Molly sempat merasa curiga dan bercanda kalau Steve mungkin sudah menikah. Namun Noah memilih berpikir positif. Tidak lama kemudian Steve benar-benar menghubunginya dan mengajak Noah pergi berkencan ke sebuah bar. Di sana Steve memperkenalkan dirinya dengan sopan dan mengaku bekerja sebagai dokter bedah. Noah yang mulai nyaman pun menceritakan kehidupan pribadinya, termasuk hubungan buruk dengan keluarganya. Obrolan mereka mengalir begitu saja hingga hubungan keduanya semakin dekat dan akhirnya mereka menghabiskan malam bersama. Pagi harinya Noah terlihat sangat bahagia. Dia bahkan diam-diam memotret Steve yang sedang tidur sebelum menelepon Molly untuk menceritakan malamnya bersama Steve. Namun Molly kembali curiga ketika mengetahui Steve tidak memiliki media sosial sama sekali. Meski begitu, Noah tidak peduli karena menurutnya Steve terlalu sempurna untuk dicurigai. Malam berikutnya Steve datang lagi ke rumah Noah dan mereka menghabiskan waktu bersama sambil makan malam dan menari seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Steve kemudian mengajak Noah pergi ke rumahnya untuk liburan kecil berdua. Karena sudah sangat percaya, Noah menerima ajakan itu tanpa curiga sedikit pun. Sesampainya di rumah Steve yang terpencil, namun sangat estetik dan nyaman, Noah mulai merasa kagum. Steve membuatkan minuman untuk Noah. Namun beberapa saat setelah meminumnya, penglihatan Noah mulai kabur. Kepalanya terasa berat dan tubuhnya kehilangan tenaga hingga akhirnya dia pingsan di lantai. Ketika sadar, Noah mendapati dirinya sudah dirantai di sebuah ruangan asing. Awalnya Noah mengira Steve hanya bercanda, tetapi raut wajah Steve yang dingin dan menyeramkan membuat Noah sadar kalau semuanya nyata. Steve lalu mengungkapkan rahasia mengerikannya. Dia adalah seorang kanibal yang menjual daging manusia kepada orang-orang kaya yang memiliki kelainan menyukai daging manusia. Steve sengaja menjaga korbannya tetap hidup agar daging mereka tetap segar saat dipotong sedikit demi sedikit. Noah ternyata tidak sendirian.
Di ruangan lain ada perempuan lain bernama Penny dan Melissa yang juga menjadi korban Steve. Di situ Melissa bahkan sudah kehilangan kewarasannya karena sebagian tubuhnya telah dipotong untuk dijual. Steve memilih korban perempuan yang tidak memiliki keluarga dekat agar tidak mudah dicari orang lain. Namun Noah masih memiliki Molly yang mulai khawatir karena Noah tiba-tiba menghilang. Saat Molly mencoba menghubungi Noah, Steve membalas pesan menggunakan ponsel Noah dan berpura-pura kalau mereka sedang menikmati liburan di alam bebas. Steve bahkan mengirim foto air terjun palsu hasil comotan internet agar Molly percaya. Meski begitu, Molly tetap curiga. Dia mulai mencari identitas Steve melalui internet, namun tidak menemukan apapun. Di sisi lain, Steve terlihat menikmati aktivitas mengerikannya. Dia memotong tubuh Melissa di dapur dengan sangat santai, lalu mengirimkan potongan tubuh itu kepada para kliennya yang merupakan komunitas kanibal elit. Steve kemudian kembali menemui Noah sambil bersikap seolah semua yang dia lakukan adalah hal normal. Ketika Noah mencoba kabur saat dibawa keluar ruangan, Steve langsung menghajarnya hingga pingsan. Sebagai hukuman, Steve membius Noah dan memotong sebagian daging tubuhnya di ruang operasi. Sementara itu, Molly terus menyelidiki keberadaan Steve dengan bantuan mantan pacarnya yang bekerja di bar tempat Noah dan Steve pernah berkencan. Molly berhasil melacak identitas kartu kredit yang digunakan Steve. Dari sana, Molly menemukan nama asli Steve yang ternyata adalah Brandon. Saat mencari lebih jauh di Facebook, Molly terkejut mengetahui bahwa Steve ternyata sudah memiliki istri dan anak. Molly kemudian mendatangi rumah keluarga Steve untuk mencari Noah, namun semuanya berubah menjadi jebakan. Istri Steve yang bernama Ann ternyata mengetahui semua kejahatan suaminya dan ikut terlibat dalam bisnis kanibal tersebut. Molly akhirnya diserang dan ikut diculik ke rumah jagal Steve. Di tengah situasi mengerikan itu, Noah mulai berpikir lebih cerdas. Dia berpura-pura tertarik mencoba daging manusia demi mengambil hati Steve. Steve yang merasa menemukan pasangan yang memahami dirinya mulai semakin percaya kepada Noah. Di saat makan malam bersama itu, Steve bahkan menceritakan bagaimana dirinya pertama kali memakan daging manusia saat berusia 19 tahun dan kemudian menemukan komunitas sesama kanibal yang membuat hidupnya terasa berarti. Di situ Noah terpaksa memakan daging manusia sambil menahan rasa jijik dan trauma demi bertahan hidup. Ketika Steve mulai benar-benar lengah, Noah memanfaatkan kesempatan itu. Saat mereka berada di kamar, Noah berpura-pura menggoda Steve hingga akhirnya menggigit bagian sensitifnya dengan brutal, lalu menyerangnya menggunakan odol untuk melumpuhkan penglihatannya. Noah segera mengambil kunci dan membebaskan Penny serta Molly. Ketiga wanita itu kemudian menghajar Steve habis-habisan menggunakan berbagai benda di rumah, sebelum akhirnya berhasil kabur ke hutan. Namun Steve masih hidup dan terus mengejar mereka menggunakan pistol. Di tengah kekacauan itu, Ann bersama bodyguardnya juga datang mencari Steve. Pertarungan brutal pun terjadi di hutan, hingga akhirnya Noah berhasil membunuh Steve dengan menembaknya tepat di kepala menggunakan pistol miliknya sendiri. Setelah itu, Ann mencoba membalas dendam dan menyerang Noah. Tetapi Molly datang membantu dan menghantam Ann berkali-kali menggunakan cangkul sampai tewas. Film pun berakhir dengan Noah dan Molly yang akhirnya berhasil selamat dari mimpi buruk mengerikan tersebut.